Shalom saudara sekalian, senang sekali dapat kembali bersekutu bersama dengan keluarga besar GKI Mangga Besar. Ini kali pertama sejak saya di Cikarang melayani kembali di GKI Mangga Besar. Waktu saya di Kepaduri, nggak sering-sering amat sih ya, tetapi pernah beberapa kali melayani di GKI Mangga Besar. Beberapa wajah saya masih ingat, masih hafal, mungkin sudah mantan penatua mungkin ya. Tetapi waktu itu menjadi penatua. Saudara terkasih, tema kita pada hari ini sangat menarik buat saya dan kita pahami bersama, yaitu tidak hina, tetapi berharga. Saudaraku, dunia boleh memandang kita hina, tetapi di mata Tuhan kita adalah berharga. Dunia boleh memandang orang lain hina, tetapi saya dan saudara sebagai gereja tidak boleh memandang orang lain hina. Kenapa Bapak Ibu? Sebab semua orang berharga di mata Tuhan. Saudaraku, senada disampaikan oleh seorang teolog bernama Tobin Siebers. Dia teolog yang peduli dengan teman-teman yang mengalami disabilitas. Ia mengatakan demikian, semua orang itu berharga, namun dunia televisi telah mengubahnya. Pertanyaannya kenapa? Apa kaitannya antara tidak berharga, tidak menghargai sesama dengan dunia televisi? Bapak Ibu, Siebers mengatakan kehadiran televisi telah mengubah image manusia yang sejatinya indah. Sebelum ada televisi, manusia melihat bahwa sesamanya itu cantik dan ganteng. Namun sejak ada televisi, maka manusia memiliki persepsi yang baru tentang cantik dan ganteng berdasarkan tampilan bintang film, bintang iklan di layar TV. Cantik itu ya kalau rambutnya panjang. Cantik itu ya kalau kulitnya kuning langsat. Cantik itu kalau tubuhnya langsing. Ganteng itu ya hidungnya mancung. Badannya tinggi dan tegap, kulitnya putih. Itulah ganteng dan cantik yang ditampilkan di dalam layar kaca kita. Khususnya televisi dan juga iklan-iklan. Sehingga di luar kriteria tersebut, maka dunia melihat orang yang hitam kayak saya, gemuk, keriting, pendek, itu jelek. Saudara terkasih, inilah yang disampaikan oleh Tobin Siebers. Sadar nggak sadar bahwa televisi telah mengubah saya dan saudara yang cantik dan ganteng, sehingga dunia pada akhirnya berubah, melihat bahwa cantik dan ganteng itu ada kriterianya. Saudaraku, tidak heran banyak orang tua, termasuk saya dan saudara, yang terkontaminasi. Nah, jangan main panas-panasan, nanti kamu jelek, hitam, kayak pendeta Daud. Nah, jangan makan banyak-banyak. Nanti kamu gemuk, jelek loh. Terus kasih sadar nggak sadar, kita juga ikut terkontaminasi dengan dunia perfilman yang disampaikan oleh Tobin Siebers. Saudaraku, di tengah dunia yang terkontaminasi dengan dunia televisi, maka Siebers hendak menegaskan bahwa semua orang itu berharga. Ketika kita merendahkan, menghina tampilan sesama kita, maka di saat yang sama kita sedang menghina Tuhan kita. Anak-anak remaja sekarang, Bapak Ibu, tidak sedikit yang konsultasi kepada saya, Pak Pendeta, sekarang ini kami itu sulit berteman. Karena teman-teman kami itu di sekolah itu sudah punya circle-nya. Standar untuk masuk dalam pertemanan kami, lihat dulu, tasnya merek apa? Sepatunya kamu merek apa? Kalau kamu masih pakai yang B aja, nggak bisa masuk ke circle kami. Terus kasih ini sangat memprihatinkan. Ketika anak-anak kita dibully karena tampilannya berbeda, karena saya dan saudara sebagai orang tua tidak bisa membelikan sama seperti yang anak-anak lain punya. Saudaraku, di tengah-tengah kondisi itulah maka perbedaan-perbedaan itu semakin nyata, semakin jelas, dan semakin ditegaskan ketika satu dengan yang lain saling menghina, saling membuli.
tidak menghargai sesamanya. Tetapi di saat itulah kita dan saya dan saudara, kita sedang menghina Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang terkontaminasi, maka gereja jangan ikut-ikutan. Saya dan saudara sebagai gereja, sebagai keluarga Kristen, maka kita jangan sampai jatuh dalam dosa menghina sesama kita. Kenapa? Karena saya dan saudara, sesama kita bernilai. Sekalipun setiap orang punya kelemahan, sekalipun anak-anak kita punya kelemahan, maka anak-anak kita berharga. Kadangkala juga kita punya perspektif kalau pinter itu kan mesti pinter pelajaran apa? Matematika, fisika, kimia itu baru pinter. Perspektif itu yang muncul sehingga ketika anak-anak kita kurang matematika, fisika, kimia, tapi dia unggul di seni, unggul di bahasa, kita nggak mau lihat. Pokoknya kita tonjolkan pinter itu. Kenapa? Karena kita juga orang tua korban iklan. Anak udah stres sekolah, pulang sekolah, dilesin lagi terus. Kemarin saya ikut parenting, Bapak Ibu, bagus sekali. Ketika anak-anak punya kelebihan dan kelemahan, maka yang disupport itu kelebihannya. Jangan kelemahannya matematika, disuruh les matematika, dia bakal stres. Tonjolkanlah, dampingilah apa yang menjadi kekuatan dia, dan orang tua mestinya juga tahu apa yang menjadi kelemahan, kelebihan orang tua, khususnya kelemahan. Dia katakan ini genetik. Jadi kalau kita nggak pinter matematika, jangan salahin dia. Khusus kelemahan itu pasti turunan papa dan mamahnya. Kadang-kadang kan kita punya ekspektasi ya, dulu pengen jadi dokter, gagal. Anak kita suruh jadi dokter, padahal kita aja udah gagal. Genetiknya aja udah nggak bisa jadi dokter, dipaksa jadi dokter. Saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, ketika kita melihat bagian ini, maka ternyata tidak hanya di dunia, tidak hanya di gereja, tapi juga di keluarga. Kita seringkali memandang sesama kita, anggota keluarga kita, tidak berharga. Tidak sedikit anak-anak zaman sekarang stres, dikit-dikit mental health, dikit-dikit kesehatan mental yang padahal juga kadangkala lebay juga gitu ya. Tapi kadangkala saudara kasih, kenapa saya perhatikan masalah anak-anak sekarang bukan di mata pelajaran, tapi penerimaan orang tua terhadap mereka. Beberapa kali saya memimpin retret pelajar, masalahnya bukan antar teman saja, tetapi yang dominan adalah dengan orang tua yang selalu menekan apa yang menjadi kelemahannya, tapi tidak mensupport apa yang menjadi kelebihannya. Saudara terkasih, dalam kehidupan kita punya kelemahan, sadarilah itu. Tidak hanya urusan fisik, tidak hanya urusan kepintaran, setiap kita bukan orang yang sempurna. Tetapi, saudara terkasih, di tengah-tengah ketidaksempurnaan itulah kita belajar untuk saling menghargai. Kita belajar bahwa sesama kita juga adalah orang-orang yang patut mendapatkan penghargaan yang sama. Begitu juga Bapak Ibu dengan para pendosa. Dengan orang-orang yang dianggap dunia, dianggap gereja, mereka berdosa. Ketika mereka datang beribadah di GKI Mangga Besar, katakanlah pejabat yang koruptor, Immanuel Ebenezer, terus duduklah paling depan nih, atau mungkin disambut sama jemaat, penyambut jemaat. Kira-kira apa respons kita? Kita terima nggak? Terima sih, tapi kan kita omongin ya, gitu ya. Terima sih, tapi kita omongin ya sama aja gitu ya. Saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, nggak ada yang sempurna. Bahwa saya dan saudara dengan mereka yang korupsi sama, kita sama-sama orang berdosa, mungkin dia dosanya lebih kelihatan, dosa moral dia lebih terasa di depan banyak orang. Tapi kan jujur kita juga adalah orang yang berdosa. Bagaimana gereja mau membuka pintu bagi mereka? Banyak Bapak Ibu orang-orang yang tidak pergi ke gereja ketika dilawat, kenapa? Karena merasa saya udah bertahun-tahun Pak nggak ke gereja. Sudah bertahun-tahun saya nggak datang ke gereja. Saya takut nanti respon orang, malah nanti orang ngejek. Maka hati-hati jadi penyambut jemaat ya. Tadi yang ngabsen-ngabsen tuh Bapak mana tuh? Saya bilang, wah Bapak ini kayaknya penjaga kerajaan sorga nih ya. Nama dicontrengin gitu ya. Yang masuk, yang nggak masuk sorga gitu ya. Saudaraku, pernah satu kali seorang penyambut jemaat dalam sebuah gereja, ketika ada satu orang yang udah bertahun-tahun nggak ke gereja, lalu penyambut jemaat ini mungkin mau bercanda.
Kemana aja lu, nggak kelihatan, udah tobat ya. Malu dia, malu. Dan besok-besoknya dia nggak ke gereja lagi, Bapak Ibu. Terus yang terkasih, ketika gereja merasa sempurna, gereja seperti orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa, maka di sanalah tidak akan ada anugerah bagi sesama kita. Ketika gereja menutup pintu, maka anugerah yang semestinya dirasakan oleh para pendosa tidak dialami mereka. Karena kita menutup pintu, padahal Tuhan selalu membuka pintu hatinya. Saudaraku, bacaan kita hari ini, Yesus telah melakukannya. Ia membenci dosa, namun mengasihi para pendosa. Dalam Injil Lukas 15 ayat 1, kita lihat kembali Lukas 15 ayat yang pertama, disampaikan demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Siapa yang datang kepada Yesus? Para pemungut cukai dan orang berdosa. Yang mungkin selama ini, saudara terkasih, mereka itu ditolak oleh bait Allah. Mungkin selama ini pintu bait Allah terlalu suci untuk mereka masuki karena ditutup oleh imam-imam. Mungkin selama ini jangankan beribadah, mungkin ketemu di jalan juga imam ahli Taurat buang muka terhadap orang-orang berdosa ini. Saudara terkasih, maka tidak heran mereka datang kepada Yesus. Mereka tidak lagi ke bait Allah karena mereka dibenci, dimusuhi. Mereka datang kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang kedua? Di ayat yang kedua dikatakan, bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat katanya. Orang ini, maksudnya Yesus, menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Ini contoh orang senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Harusnya kalau dia bertobat, mestinya kita senang nggak? Mestinya kita senang, mestinya kita sukacita. Sehingga Yesus kasih satu perumpamaan demikian. Yang pertama perumpamaan tentang domba yang hilang. Ketika ada seseorang yang punya 100 ekor domba, lalu ada satu domba yang hilang, dia akan tinggalkan domba-domba yang lain untuk mencari satu. Kalau kita punya logika, kan masih ada 99. Tetapi juga pasti kita juga ada untung rugi juga. Ya, nggak tahu ya satu domba berapa harganya ya. Lumayan juga lah ya. Ini lumayan, ini aset saya. Sehingga dia rela untuk meninggalkan 99 ekor domba yang lain untuk mencari satu domba yang berharga. Mungkin nggak hanya masalah nominal, tetapi domba ini juga di mata si empunya sangat berharga. Dan ketika kita melihat perumpamaan tentang dirham yang hilang, ada seorang perempuan yang kehilangan dirham. Dirham itu uang koin, Bapak Ibu. Uang koin, lalu biasanya pada masa itu tengahnya dibolongin, dikasih tali, beberapa koin begitu dikasih tali, jadilah kalung. Dan kalung ini kalau Bapak Ibu lihat film India, film Timur Tengah, biasa ditaruh di sini. Menandakan bahwa perempuan ini pernah dilamar, dikasih mas kawin. Dan menandakan kalau ada perempuan pakai kalung, dirham, oh berarti dia sudah menikah. Ya kalau di Timur Tengah ya, kalau di Indonesia sama seperti cincin kawin. Terus yang kasih, dirham yang hilang itu dia cari. Bukan masalah harganya, mungkin kalau cincin kawin kita hilang, Bapak Ibu, sedih nggak? Sedih nggak? Sedih ya. Mungkin kita bisa bilang, atau suami kita atau orang lain gitu ya, kan bisa beli lagi. Kan bisa beli di toko lagi, toko emas kan banyak, bahkan kamu bisa beli yang lebih mahal, lebih indah. Tapi kan kenangannya nggak tergantikan. Sehingga perempuan ini karena cintanya pada pasangannya, juga karena ada momen ketika suaminya melamar dia, menaruh kalung-kalung dirham itu, sehingga ketika satu saja hilang, dia menyapu rumahnya, mencari dirham itu sampai ia dapat. Dan menarik, ketika yang empunya domba sudah dapat domba yang hilang, ketika si perempuan itu sudah dapat satu dirham yang hilang, mereka menyampaikan, hei tetangga-tetangga, hai sahabat-sahabatku, dombaku, dirhamku telah kutemukan. Kayaknya lebay amat ya, Bapak Ibu ya. Ngapain juga sih sampai ngomong ke tetangga-tetangga, tapi ini menunjukkan sukacita dia.
Sukacita dia karena apa? Karena dia menemukan domba yang hilang. Karena dia menemukan dirham yang hilang. Begitu juga dikatakan sama Bapak Ibu, ketika ada orang yang bertobat, kembali ke gereja kita, ketika bertahun-tahun tidak bergereja, lalu dia kembali bergereja, maka ada sukacita, nggak hanya buat kita, tapi sukacita buat warga kerajaan sorga. Malaikat-malaikat pun bersukacita. Jadi Bapak Ibu jangan seperti ahli Taurat, orang Farisi, ketika ada yang datang ke gereja sudah bertahun-tahun, kita tahu dia punya dosa, sambutlah mereka. Jangan-jangan dengan sambutan itu, maka mereka mengalami pertobatan. Seperti yang dialami oleh Saulus dalam bacaan kita. Aku ini berdosa dan di antara semuanya, aku paling berdosa. Aku paling hina. Orang yang merasa diri paling berdosa itu orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Dan dia tidak akan pernah meremehkan orang lain. Tapi ahli Taurat, orang Farisi, merasa sempurna. Sehingga dia menutup mata dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Dia menutup mata, menutup pintu hati terhadap sesamanya. Saudara terkasih, siapakah domba itu? Siapakah dirham itu? Itu adalah saya dan saudara. Tuhan telah menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih-Nya. Dalam keberdosaan kita, Tuhan menerima kita. Menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu, sudahkah gereja, apakah GKI Mangga Besar, GKI Perumahan Citra 1, GKI Cikarang, kita boleh menjadi gereja yang terbuka buat siapapun. Kita tidak boleh membeda-bedakan kasih kita. Kita mau menerima siapapun yang datang beribadah kepada kita. Bapak Ibu sebagai anggota GKI bersyukur karena ketika ada anggota jemaat kita yang pindah agama, maka dalam buku induk GKI, nama itu tidak dihapus. Dipindahkan ke kolom khusus. Untuk apa? Supaya majelis jemaat mendoakan orang itu. Mendoakan orang itu supaya dia seperti anak yang hilang, seperti domba yang hilang, seperti dirham yang hilang. Dia kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Saudara terkasih, oleh karena itu kita patut bersyukur karena gereja GKI dalam tata gerejanya tidak menutup pintu bagi mereka yang pindah agama, tetapi terus mendoakan supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan Yesus. Masalahnya, apakah kita mau jadi pintu yang terbuka bagi mereka, atau kita menolak orang-orang yang kita anggap berdosa? Jika gereja melakukannya, maka banyak orang akan meninggalkan gereja. Banyak orang akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dan mereka juga tidak mendapatkan anugerah. Saudaraku, suatu kali ada seorang pria pergi ke gereja. Ia lupa mematikan handphone. Dan ketika ibadah sedang kusuk-kusuknya dalam doa yang dipimpin pendeta, handphone si pria itu berbunyi dengan keras. Ketika pendeta berdoa, amin, sang pendeta tegur orang itu. Memarahi laki-laki itu. Semua peserta ibadah juga, kamu nih handphonenya bukan dimatiin. Istrinya juga ikutan ngomelin, kamu nih ikutan. Kenapa enggak matiin handphone? Saudaraku, ia malu sekali. Sejak saat itu, ia tidak pernah melangkahkan kaki lagi ke gereja. Dan di malam itu, Bapak Ibu, pada malam harinya, pria itu pergi ke bar. Hatinya masih terguncang karena semua orang nyalahin dia. Padahal kan dia nggak sengaja, nggak tiap minggu juga dia melakukan itu. Di tengah rasa galau, ia tidak sengaja menumpahkan minumannya di meja. Akhirnya berceceran ke lantai. Dan pelayan-pelayan bar segera mendatanginya. Pelayan bar justru minta maaf ya Pak ya. Saya izin mengelap mejanya. Saya izin mengepel lantai yang basah. Dan selesai membersihkannya, si pelayan itu, maaf ya Pak, nanti kami ambilkan minuman yang baru untuk Bapak. Tidak apa-apa Pak, kata seorang pelayan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sejak saat itulah sang pria tidak pernah datang lagi ke gereja. Namun ia rajin pergi ke bar.
Jangan ya Dek ya, Bapak-bapak ya. Tapi saudara dari kisah ini Bapak Ibu, banyak orang terluka. Banyak orang terluka karena respon kita, karena penolakan kita, karena kita kadangkala bahkan seringkali seperti hakim. Maka banyak orang yang meninggalkan gereja. Saudaraku yang terkasih, melalui tema tidak hina, tetapi berharga, marilah kita menjadi gereja yang terbuka terhadap siapapun dalam keterbatasan, kelemahan, bahkan dosa-dosa mereka. Ingat, kita juga sudah dicari Tuhan. Kita juga sudah berdosa, bahkan gak habis-habis dosanya sampai sekarang. Tapi Tuhan selalu membuka anugerahnya buat saya dan saudara untuk bertobat. Gereja tidak boleh menutup pintu bagi para pendosa. Kalau Yesus menutup pintu bagi Saulus, Saulus gak akan sehebat yang kita alami. Dia tidak akan pernah jadi pelayan yang luar biasa. Tapi karena Yesus membuka pintu hatinya, Saulus yang pembunuh, penganiaya, dia boleh Tuhan Yesus pakai untuk menjadi orang yang luar biasa. Jangan tutup pintu hati kita, pintu gereja kita. Jangan-jangan mereka yang datang, itu Tuhan pakai untuk menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Saudara terkasih, ingatlah ketika pertobatan terjadi, maka akan ada sukacita. Bukan hanya di tengah-tengah majelis jemaat GKI Mangga Besar atau gereja kita masing-masing, tapi ada sukacita di surga. Karena satu orang yang berdosa. Tuhan menolong kita untuk boleh memandang sesama kita berharga. Amin.